Coba kamu perhatikan statementnya yang terakhir sebelum dia closing. Apapun saat ini yang Tuhan mau atas hidup dia, aku gak akan hitung. Kadang kita ini masih punya ego. Kita masih punya perasaan. Kita masih punya pertimbangan-pertimbangan dalam diri kita, khususnya untuk sama Tuhan. Sebenarnya untuk sharing ini bukan hal yang mudah. Karena ini sesuatu yang sangat mahal sekali harganya. Untuk sesuatu yang kamu percayai di hidupmu, bahkan untuk sesuatu yang gak kelihatan. Pribadi Tuhan, yang mungkin banyak orang ngomong gak kelihatan, tapi dia benar-benar nyata ada di dalam kita. Apapun itu, di hidup kita, kita semua punya kesakitan, kita semua punya keinginan, kita semua punya cita-cita, punya ekspektasi, punya harapan, punya sesuatu yang kita bayangkan dari dalam diri kita. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Perjalanan imanmu dengan Tuhan, kamu harus mulai sepakat dengan Dia, melangkah bersama-sama dengan Dia. Bukan bersama dengan orang lain. Dengan arti apa? Bukan aku supaya kamu, kalimat ini jangan diartikan supaya kamu jangan belajar dari orang, bukan. Tapi kepada siapa kamu mau menaruh harapanmu? Jika kamu datang ke tempat ini cuman karena supaya dilihat papi mami dan kamu supaya disenangi dan dicintai, itu suatu kesalahan besar. Datang ke tempat ini cari pribadi Tuhan. Datang ke Sangkakala kalau cuman pengen seru-seru, lebih baik pulang. Karena di diskotik lebih seru. Di lapangan padel lebih seru. Lapangan mini soccer lebih seru. Kenapa? Cari pribadinya. Apapun. Mungkin saat ini ada bagian-bagian di hidup kita yang mungkin belum kita sadari masih kita taruh di hadapan orang. Mungkin kamu masih saat ini masih mikir, oh nanti gue tenang, gue ada donatur kok yang biayain gue hidup selama di Sangkakala atau sama sekolah. Atau mungkin, oh aku masih punya bapak dan mamaku yang akan terus backup aku, support segala macam, ngasih kekuatan, ngasih motivasi. Tapi kamu bayangkan seorang Daud yang menurut cerita, menurut sejarah, dia adalah anak terakhir dan dia adalah anak haram dari keluarganya dan dibuang, diasingkan di padang rumput supaya dia bisa hidup cuma dengan 2-3 ekor domba. Kok Tuhan jahat dengan Daud? Kok Tuhan gak baik sih? Gak peduli banget sama dia padahal dia masih muda loh. Seusia anak SMP paling. Gak ada yang peduli dengan dia. Dia cuman bawa kecapinya sama domba-dombanya ke padang setiap hari. Entah kayak apa kulitnya. Di daerah seperti Israel itu. Kalau orang yang masih pakai jiwa, masih pakai perasaan, masih hidup berdasarkan kenyataan yang ada di hadapannya, kamu akan kecewa dan kamu akan bilang Tuhan Yesus jahat. Allah Yahweh jahat atas hidup Daud. Atau mungkin kalau kamu ngaca dengan dirimu, Tuhan jahat sekali atas hidupku. Aku dilempar di dalam kondisi yang seperti ini. Tidak ada yang peduli dengan hidupku. Tidak ada yang dengar aku. Tidak ada yang care dengan keadaanku. Tapi kalau kamu tahu siapa bagian di dalam hidup,
kamu gak akan berkata demikian yang keluar dari mulut. Kenapa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Kenapa? Because Jehovah is my portion. Jehovah is my portion. Kamu taruh ekspektasimu di manusia, satu kali manusia akan mengecewakanmu. Kamu taruh harapanmu di Bapak rohanimu, kamu akan kecewa. Karena itu masih manusia. Kamu taruh mimpimu semua di orang tuamu. Satu kali dia nggak mengabulkan apa yang kau inginkan, kamu akan sakit hati dan kamu akan pergi. Tapi pesan ini yang kuat di hatiku selama 1 minggu ini. Aku apakah punya keinginan? Punya. Punya cita-cita? Punya. Punya perasaan? Punya. Bisa iri hati? Bisa. Mau apa yang terjadi iri hati? Iri hatiku terakhir kali apa? Mau tahu nggak? Aku kasih tahu samamu. Karena menurutku ini harus ditelanjangi yang seperti ini. Aku iri hati saat lihat kedua kakakku yang dipakai untuk pembicara retret sinode. Retret mahasiswa baru. Lihat Kak Oce dan Kak Oscar. Itu di hatiku yang muncul pertama. Kak Oce dan Kak Debbie. Dan aku lihat adik-adikku yang sharing. Bibit itu muncul lagi di perasaanku. Kenapa? Masih apa yang salah dalam diriku? Bertanya, jiwa ini merongrong, keluar semua. Kamu bla bla, kamu udah nggak dipakai bla bla, semua keluar. Ngerti ya? Kenapa? Karena dulu pernah kami bicara semua. Anak-anak papi mami bicara semua di retret mahasiswa baru angkatan Venida kayaknya ya. Iya kan kakak-kakak. Nah, tapi kenapa? Sekarang kok enggak? Itu merongrong dari dalam jiwaku keluar, bicara. Kenapa aku menaruh ekspektasi? Aku mengandalkan manusia di situ. Seperti sesuatu yang bicara keras. Seperti ada yang berkecamuk di dalam diriku. Satu sisi mau percaya janji Tuhan. Satu sisi mau percaya kenyataan. Tapi apa yang gak dilakukan di situ? Saya cari dulu ayatnya. Di tengah-tengah berdoa hari Minggu pun, saat berdoa untuk 2 kakakku untuk bicara, kan kita doa kan? Doa buat pembicara, papi mami lancar. Tapi waktu kedua kakakku yang aku mau doain, berat karena masih ada yang sesuatu yang nahan di dalam diriku. Terus sekarang gimana Kak? Sekarang gimana dengan itu semua? Menurutku aku sekarang udah. Tuhan, bukan manusia lagi. Bagianku bukan itu. Tapi bagianku adalah Yahweh. Bagianku itu Jehovah. Sekalipun aku gak akan bicara depan kamu, gak akan berdiri di sini, gak masalah. Karena aku aman, dia cuman punya aku. Kalau sekalipun one day kita semua gak sama-sama, gak masalah. Karena Jehovah itu bagianku. Sekalipun mah bapak gue sekarang udah gak ngirimin duit. Sekalipun mungkin Oikos udah berhenti ngasih berkat. Ya gak masalah. Karena Jehovah is my portion. Gak peduli situasinya kayak apapun. Gak peduli keadaannya seperti apapun. Kalau jiwa itu mulai merongrong, aku punya deklarasi sekarang. Jehovah is my portion. Jehovah is my portion. Karena the message bilang gitu. Perkatakan itu berkali-kali. Buka Ratapan 3. Ayat 24.
Bahasa Indonesianya kita baca sama-sama ya. Supaya ini jadi deklarasi di hati kita. Bahwa kamu tahu kalau sekalipun keadaan dari luar, dari dalam. Seperti menyerang kamu. Seperti menghimpit. Tapi kita punya sesuatu yang lebih besar. Yang lebih ajaib. Yang lebih powerful. Dari semua keadaan yang kita alami. Dari semua kecamuk di pikiran, di perasaan, di kehendak. Tapi kita punya sesuatu yang luar biasa. Yang itu yang akan membungkus setiap kenyataan dengan kebenaran. Mari kita deklarasikan sama-sama. Ratapan 3 ayat 24. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau di The Message, dia ada tanda kurung. I'm sticking with God. Buka kurung. I say it over and over. He's all I have, God live. Apa yang mau ku notice? Notice adalah I say it over and over. Kita diajarin banyak jurus. Mungkin adik-adik nanti kamu akan lihat. Ada yang namanya deklarasi. Ada yang namanya memperkatakan berkat. Ada yang namanya pembalikan keadaan. Ada sapu bersih. Ada segala macam. Itu apa? Itu supaya membungkus setiap kenyataan di hidup kita dengan suatu kebenaran. Itu. Philip Mantova bagus jelasin tentang Jehovah is my portion. Itu seperti Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Wow. Takkan kekurangan itu bukan berarti waktu memang keadaanmu gak punya uang itu kamu kekurangan. Bukan. Sekalipun kamu gak punya apa-apa di hidupmu, kamu punya Jehovah yang siap lebih besar dari semua kenyataan di hidupmu. Amin. Saat gak ada orang yang peduli dengan keadaanmu saat itu. Mungkin kamu nangis-nangis sendiri di kamar bergumul. Mungkin kamu lihat orang lain, kamu sakit hati. Saat mereka diperlakukan, mungkin lebih baik dibanding kamu. Mungkin kamu bergumul semua dengan keadaanmu saat itu. Tapi kamu bisa declare, takkan kekurangan aku. Sebab dia sendiri yang jadi bagian kita. Dia sendiri yang tinggal di dalam kita. Makanya saat ini dia pengen berurusan pribadi lepas pribadi dengan kamu. Cuman masalahnya apa? Kadang kita masih sibuk dengan perasaan kita. Sehingga kita gak bisa lihat Tuhan itu bagian kita. Kita masih sibuk dengan kemelauan kita, kegalauan kita, kehausan kita dengan cinta dari dunia, dari orang. Perlu nggak kita dari orang? Ya sekali-kali perlu, tapi kalau nggak ada juga ya kenapa? Padahal dia Holy Spirit is real, Pastor Cahaya bilang. Ada yang namanya inner chamber. Kenapa kita nggak masuk lewat inner chamber minta dipeluk sama Bapa? Padahal kita sudah ada darah Yesus. Cuman apa? Kadang kita ini yang Tuhan aku tuh perlu orang untuk ngasih aku uang. Ya memang kita akan lewat dari orang. Aku perlu orang untuk mencintaiku. Untuk meluk, untuk sayang, untuk teman cerita. Hey, Tuhan Yesus naik ke sorga. Bukan dia supaya ngutus orang. More than people. Lebih dari orang. Roh Kudus. Pribadi. Penolong. Sahabat. 24 hour. Always ready. Manusia berapa jam lu bisa ajak cerita? Banter 5 jam. Paling banter itu paling kencang. Paling kuat paling 5 jam. Dan belum tentu ada solusi. Betul? Ya. Betul nggak? Iya kan kau cek?
Koce sama Koskar psikolog. Tapi saat kamu bertemu Jehovah, bertemu Tuhan, bertemu Allah Roh Kudus, setiap kesepianmu kamu minta dia mengalir. Setiap kekosonganmu kamu minta mengalir. Setiap kemiskinanmu, Tuhan gak punya uang, keluargaku bangkrut, punya kutu kemiskinan, ya minta dialirin sama dia. Aku gak bisa ngasih kamu uang kecuali nanti 66M ku cair. Amin. Minta dia mengalir, 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 mengalir. Sampai yang di jiwa itu tunduk. Sampai yang di jiwa itu meredam. Pengertiannya begitu. Pengertian bahasa Ibraninya tuh seperti itu. Saat Jehovah jadi bagian kita, semua yang ribut, semua yang, kalau kamu baca ratapan dari awal itu semua isinya sesuatu yang ribut dari luar. Seperti Tuhan sedang membuat sesuatu yang sedang kacau balau sekali di hidup penulis ini. Tapi di ayat 21 itu kembalikan keadaannya. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lalu kamu baca di situ seterusnya. Itu dia sekalipun seperti tidak ada apa-apa. Sekalipun seperti tidak melihat sesuatu yang terjadi. Sekalipun mungkin padang gurun itu masih seperti padang gurun. Tapi dia bisa melihat satu kali. Ini jadi kebun buah-buahan. Seperti yang Papi bilang. Satu kali ini akan berubah. Sebab aku percaya. Dia Tuhan. Jehovah itu Allah perjanjian. Setiap nama-nama Tuhan kamu harus tahu. Itu jadi deklarasi. Kembalikan keadaan di hidup kita. El Shaddai. Elohim. El Roy. Semua. Master of breakthrough. Apa yang belum diterobos di hidupmu, dia yang akan terobos. Kalau kamu jadikan dia bagianmu. Masalahnya banyak orang gak mau jadiin dia bagianmu. Karena apa? Pasti nanti egonya ditundukkan. Perasaannya dikikis. Keinginannya diganti keinginan Tuhan. Gak bisa dong kamu berjalan bersama-sama, tapi kamu ke kanan Tuhan ke kiri. Iya kan? Itu. Sekarang putuskan. Saat kamu datang sama Tuhan ke tempat ini, kemanapun, hal-hal yang di dalam itu diberesin dulu. Kamu gak akan ketemu Tuhan kalau kamu yang di dalam ini belum beres. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau ketemu aku, mempersembahkan korban. Kalau kamu masih punya masalah sama orang, balik, urusin dulu. Itu masalah di perasaan, di jiwa, di tubuh. Kenapa enggak jadi persembahan? Artinya apa? Saat kamu naruh persembahan, Tuhan menerima persembahan itu ada komunikasi, ada pertemuan antara kamu dengan Tuhan. Gak mungkin dong kamu naruh persembahan terus kamu pergi Tuhan baru ngambil. Emangnya kayak orang ngasih makan di penjara? Enggak. Itu saat kamu naruh hidupmu sama Tuhan, datang sama Tuhan, kamu ketemu dia. Tapi kalau gak beres, itu bukan sesuatu yang akan menghalangi kita ketemu sama Tuhan. That's why yang di dalam ini perlu terus diserahkan. Firman Tuhan yang waktu itu Kak Debbie sampaikan, ayatnya di Filipi kan? Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saat aku menghagah ayat ini, apa yang anggap kita keuntungan bagi diri kita, itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita sering menganggap kita ini penting, kita ini punya. Padahal
sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Padahal kita ini manusia cuma segumpal daging yang dianugerahi Tuhan, dikasih nafas. That's why saat kita menjadikan dia bagian kita, kenapa aku bilang ini berat? Karena saat kita memilih Tuhan jadi bagian kita, tidak ada lagi yang penting di hidup kita selain pribadinya. Karena dia yang bertahta. Karena dia yang menjadi bagian kita. Bukan kita yang menjadi bagian dalam diri kita. Tapi dia yang jadi bagian di dalam diri kita. Saat kamu gak dapet cinta dari lawan jenis, jangan cari itu sebelum waktunya. Dibanding kamu jadi orang yang mati karena cinta. Habis. Makan habis dimakan cinta yang sebelum waktunya. Kalau kamu masih taruh ekspektasimu sama manusia, bertobat. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau masih taruh angan-anganmu, ekspektasimu sama kakak ini, sama bapak ini, stop. Jiwamu terus yang di-entertain. Mau sampai kapan kamu di-entertain terus? Kalau kamu lihat video anak Raja Wali, papi kirim di grup kami itu video anak Raja Wali. Itu ditinggal sama maknya, suruh terbang sendiri. Gimana dia ngadepin badai? Sendiri. Tapi apakah dia berhenti di situ? Enggak. Dia percaya kok kalau maknya this time. Waktunya sekarang kamu terbang. Waktunya sekarang kamu jadi dewasa. Waktunya sekarang kamu jadi orang yang bisa berjalan sendiri. Dia akan percaya dan dia terbang. Sekalipun ada angin. Ya kan Kak? Ada angin yang ngantem dia. Ngantem bam. Tapi turun lagi. It's okay. Emaknya di mana? Emaknya dampingin dari atas. Nanti dia bisa terbang. Bisa terbang sendiri. Nanti emaknya hingga satu titik emaknya sama anaknya terbang sama-sama. Wow. Cari ranting sendiri semua. Ubah mindsetnya. Kasih tahu jiwamu. Kalau misalkan gak ada yang peduli mungkin saat ini di hidupmu. Mungkin. Atau aku percaya. Di situ Tuhan sedang berurusan pribadi sama kamu. Dan dia gak pengen ada campur tangan manusia. Gak pengen ada sesuatu yang dari orang tercampur yang dari daging. Karena dia pengen sendiri berurusan sama kamu. Sampai kamu bisa berkata, Tuhan, Engkau bagianku. Tuhan, Engkau milikku. Tuhan, aku gak peduli dengan apa yang terjadi. Saat aku iri, ya itu terjadi, gak bisa ketemu Tuhan. Gak bisa berdoa buat kakak-kakakku. Saya gak sayang. Tapi kok di bagian itu ternyata masih ada ya. Nah, coba deh teman-teman. Masih ada gak di hati kamu kalau lihat temanmu yang lebih, salah satu yang lain lebih maju, kamu masih iri gak? Jangan-jangan Tuhan belum jadi bagianmu itu. Karena kamu masih pengen ambil bagian yang orang lain punya. Itu. Tapi saat seperti itu, aku berusaha bahasa roh saja. Terus yang keluar di hatiku, perkataan papi, pernah papi bilang di sini. Jehovah is my portion. Sekalipun nanti anak-anak Holy Ground dia pergi kemana-mana, mungkin gak mau dimuridin lagi. Ya udah. Masa mau maksa? Ya wes toh biar. Karena bukan dia bagian kita. Bagian kita adalah Tuhan. Ya. Kalau kita gak jadiin Tuhan bagian kita akan kecewa, pahit. Mungkin kita akan pergi ninggalin panggilan kita. Karena kita melihat kenyataan yang semakin hari, semakin gak enak. Tapi waktu kita taruh harapan kita, Tuhan ini hidupku, ini mimpi, ini ekspektasi, ini cita-cita, ini harapan, ini keinginan, ini yang ku angan-angankan selama ini. Di sini, di si A, di si B, atau di dalam diriku sendiri. Tuhan,
ini ku taruh lagi di hadapan-Mu. Karena yang dari bumi itu gak penting. Yang penting itu yang dari atas, yang dari Tuhan. Dan itu yang kekal di hidup kami. Makanya Tuhan, biar Engkau jadi bagian di hidup setiap kami. Sampai jiwa kami sepakat. Sampai daging kami sepakat dengan roh. Artinya tidak ada lagi yang tersisa bagi dunia di hidup. Sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Kau dapati kami benar-benar menjadikan Engkau bagian kami. Terima kasih Tuhan. Makasih. Biar ketertarikan kami hanya kepada Tuhan. Dan kehadiran Tuhan. Dan kata hati Tuhan. Sebab itu warisan terbaik dalam hidup kami. Dengan demikian kami memiliki Tuhan. Kami memiliki apa yang cukup untuk menyeimbangkan semua yang ada. Bahkan semua yang ada di dunia tidak sebanding dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami semua hari ini juga mengalami. Mulai hari ini kami berjalan dengan Tuhan. Dan kami menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kami. Hai jiwa, aku berkata, setiap jiwa dalam diri kami. Mari kami mau berkata bahwa Tuhan adalah bagian kami. Jehovah is our portion. Jehovah is our portion. Doesn't matter. Aku gak peduli apa yang terjadi di luar. Semua keadaan menghimpit, menekan, hilang sekalipun orang-orang yang kami cintai dan kasihi. Karena mereka melihat diri kami. Ataupun mungkin karena mereka sudah punya panggilan yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tapi kami punya Tuhan yang setia, El Emet, Allah setia yang benar dan benar, yang jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau yang mentranslatekan buat setiap teman-teman di tempat ini. Biar di hati kami semua hanya tentang Tuhan, karena Tuhan itu bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.